Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 pemrograman web E081. Next. Untuk anggota dari kelompok kami bisa perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya dan saya sendiri Noramina NPM 2008 10100042. Perkenalkan, nama saya Zaki Yasser Malik Bewang dengan NPM 2008 100004. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari, NPM 2008 10100015. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah, NPM 20081010030. Next, baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai HTML5 dan CSS3. Untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai HTML5. HTML5 ini sebuah teknologi penerus dari generasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium dan WHATWG Web Hypertext Application Technology Working Group dengan tambahan fitur-fitur baru untuk memperbaiki dan melengkapi dari HTML versi sebelumnya. Next. HTML versi 5 ini lahir pada tahun 2008 yang menjadi standar baru untuk HTML, XHTML, dan DOM HTML. HTML5 juga menambahkan beberapa perintah baru yang membantu para programmer web untuk mendesain website lebih menarik dan interaktif. Next. Tujuan dari HTML5 ini meningkatkan dukungan terhadap struktur bahasa yang digunakan dalam file multimedia modern dan memberikan kemudahan dalam membuat suatu website. Next. Nah, berikut ini beberapa perbedaan dari HTML sebelumnya dengan HTML5. HTML5 ini mendukung SVG, Canvas, dan grafis vektor virtual lain. HTML versi sebelumnya, penggunaan grafis vektor bisa dilakukan hanya dengan bantuan teknologi lain. Yang kedua, HTML5 mampu menjalankan JavaScript di browser, sedangkan HTML sebelumnya hanya memungkinkan JavaScript berjalan di thread antarmuka web browser. Yang ketiga, HTML5 menggunakan database SQL Web untuk menyimpan cache sementara, tidak seperti HTML yang hanya bisa memanfaatkan cache browser. Next. Yang keempat ada HTML5 memiliki beberapa elemen baru yang cukup penting seperti summary, time, aside, audio, comment, data list, dan lainnya. HTML5 juga mendukung form control baru seperti tanggal dan waktu, nomor, links, URL, search, dan email. Dan juga yang terakhir ada ML dan SVG bisa kamu gunakan di HTML5. Next. Nah, berikut ini ada kelebihan dari HTML5. Yang pertama ada penulisan kode jadi lebih efisien. Yang kedua, penanganan kesalahan yang lebih baik. Yang ketiga, integrasi inline dengan tipe yang lebih sederhana. Yang keempat, ada integrasi yang lebih baik dengan aplikasi situs dan pemrosesannya. Yang kelima, ada fitur Canvas untuk menggambar menggunakan script kode. Dan yang keenam, ada fitur video dan audio untuk media pemutar file multimedia. Lalu ada mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal, dan yang terakhir ada lebih markup untuk menggantikan scripting. Next. Namun pada HTML5 ini juga memiliki kekurangan, di mana pada HTML5 ini adalah versi ini hanya support pada browser tertentu. Jadi ada beberapa bagian dari HTML5 yang tidak bisa dibuka di browser tertentu. Lalu yang kedua ada bahasa HTML5 ini masih dalam proses perkembangan, jadi beberapa elemen hanya yang ada bisa saja berubah. Lalu yang ketiga ada fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. Next.
Nah, berikut ini ada elemen-elemen yang dihapus dari HTML sebelumnya, yaitu yang pertama ada tag akronim, di mana digunakan untuk mendefinisikan akronim yang kurang lebih sama dengan tag ABBR. Lalu yang kedua ada tag applet, untuk memasukkan file Java ke dalam dokumen HTML. Lalu yang ketiga ada base font, memiliki atribut text default untuk semua teks dalam dokumen seperti warna, ukuran. Lalu ada tag big untuk memperbesar ukuran teks sebesar 1 poin dari default-nya. Next. Lalu ada elemen center untuk perataan tengah pada teks atau gambar, lalu ada dir untuk mendefinisikan sebuah daftar direktori, lalu ada font untuk mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks, lalu ada tag frame untuk mendefinisikan frame dalam frame set. Next. Lalu ada frame set itu untuk mendefinisikan satu set frame, lalu ada no frames itu digunakan untuk jika browser tidak mendukung frame, lalu ada text streak itu digunakan untuk garis tengah pada teks atau seperti mencoret teks seperti yang dilakukan tag del, lalu ada tag pt untuk mendefinisikan teletipe teks. Next. Nah, berikut ini merupakan tag struktur baru pada HTML. Yang pertama ada section, yang merupakan yang artinya bagian, di mana digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran. Seperti pada gambar di samping, itu terdapat tag section yang di mana itu di dalamnya terdapat H2 dan tag P. Next. Lalu juga ada tag header untuk bagian atas web halaman, di mana biasanya di halaman tuh terdapat tag menu. Untuk navigasinya tuh biasanya kita menggunakan header. Nah, untuk contohnya seperti gambar di samping itu, header ada H1 judul, biasanya digunakan untuk judul, dan image yang berupa logo websitenya. Lalu yang ketiga ada footer. Footer ini ada di bagian bawah halaman. Contohnya seperti kalimat copyright itu biasanya berada di bawah halaman website. Next. Lalu juga ada tag struktur nav yang digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Jadi di menu itu kan biasanya ada beberapa menu. Nah, itu kita bisa menggunakan tag nav, lalu diberikan poin dengan menggunakan tag uli, seperti contoh pada gambar di samping. Next. Lalu ada tag aside untuk menandai bagian web yang bukan konten utama, tetapi berkaitan dengan yang ditampilkan. Seperti pada gambar di samping, di mana terdapat tag artikel, lalu di dalamnya itu terdapat tag H2, judul artikel, dan penjelasan artikel, di mana nantinya tag aside ini menjadi penjelasan tambahan dari tag artikel itu. Next. Next. Nah, selanjutnya ada tag inline baru HTML5, yaitu ada yang pertama tag mark. Tag ini untuk menandai konten tertentu. Contoh di sini saya menggunakan tag P, yaitu ada kalimat halo ini aku Nora. Lalu yang bagian Noranya itu saya berikan tag mark. Nah, nanti munculnya tuh halo ini aku Nora, dan Noranya itu ada tandanya, yaitu seperti di bold warna kuning. Nah, untuk boldnya ini kita juga bisa menggantinya, jadi nggak selalu kuning dengan menggunakan style atau CSS, yaitu kita bisa merubah color dari fontnya dan juga background-nya. Seperti pada gambar yang kedua itu kita berikan color-nya
color font-nya itu warna putih dan background color-nya itu warna hitam, sehingga munculnya bold-nya hitam. Next. Lalu selanjutnya ada tag inline baru HTML5, yaitu ada meter, di mana untuk mengukur data berdasarkan tingkat tertentu. Nah, contoh pada gambar di samping tuh saya memiliki contoh nilai 4 dari 10. Lalu saya berikan meter. Untuk value-nya itu nilainya 4, dan untuk batas minimalnya itu saya berikan 0 dan maksimalnya 10. 4 dari 10. Lalu yang kedua ada contoh memakai persen, yaitu 50%, untuk value-nya saya berikan 0,5. Maka, jadi setelah kita masukkan minimal dan maksimalnya, jadi otomatis ini langsung dari tag meternya itu memberikan gambaran ukuran data dari yang telah kita inputkan minimal dan maksimal datanya, seperti pada hasil dari contoh tersebut. Next. Nah, ini hampir sama seperti tag meter tadi, tapi tag progress ini digunakan untuk mewakili kemajuan penyelesaian tugas dan tambahkan label untuk aksesibilitasnya menjadi lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan contoh, saya memberikan label downloading progress. Nah, terus untuk value-nya saya berikan 32 dan maksimalnya itu 100, progresnya 32%, lalu otomatis dari tag progresnya ini akan mengeluarkan teks progresnya sesuai dengan maksimal data yang kita inputkan. Note, tidak cocok untuk mewakili pengukur seperti ruang disk atau hasil query. Untuk mewakili pengukur tersebut, maka kita gunakan tag meter yang sebelumnya. Jadi untuk tag progress ini bisa cocok untuk mewakili kemajuan dalam penyelesaian tugas. Next. Lalu di sini ada tag yang mendukung halaman dinamis pada HTML5, yaitu ada tag details. Tag detail ini merupakan elemen interaktif yang digunakan untuk menentukan rincian detail atau konten tambahan yang dapat ditampilkan atau disembunyikan oleh user. Di mana di sini saya memberikan contoh untuk tag details-nya, di dalamnya terdapat teks summary. Nah, terus di summary-nya itu saya beri kalimat buka di sini, dan untuk hasilnya itu tag P Nora. Untuk next, bisa melihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti berikut. Mungkin dari beberapa teman-teman, terkadang ketika membaca artikel bisa terlihat kayak baca selengkapnya. Nah, untuk baca selengkapnya itu bisa menggunakan tag details ini. Tag detail ini bisa langsung dibuka dengan menggunakan atribut open, di mana dengan atribut open ini elemen akan terbuka secara langsung ketika halaman selesai dimuat, sehingga judul dan rincian keterangan yang ditulis akan dapat dilihat atau dibaca oleh user. Next, untuk contohnya. Nah, jadi di contohnya itu di tag details kita tambahkan atribut open. Maka otomatis seperti gambar di samping sebelah kanan itu langsung terbuka, jadi tidak pakai mengklik, langsung terbaca untuk judulnya yaitu Nora. Next. Baik, selanjutnya yaitu kanvas HTML5. Kanvas adalah sebuah elemen pada HTML5 yang digunakan sebagai alat gambar atau render pada pemrograman web dengan menggunakan kode. Gambar tersebut bisa berupa grafik, image, atau teks. Next.
tag kanvas di HTML5. Kanvas dapat dibuat dengan menggunakan tag kanvas dan beri ukuran lebar dan tinggi atau width and height pada program yang dibuat. Contohnya sebagai berikut, yaitu terdapat tag kanvas, ID my canvas, terus width-nya 640, height-nya 480. Selanjutnya yaitu membuat persegi dengan kanvas HTML5. Yaitu dengan cara kita gunakan tag kanvas pada sekode web. Lalu setelah itu kita menentukan hal yang sama yaitu width dan height-nya. Setelah itu untuk stylenya saya menggunakan border 1 pixel, solid, warna hitam. Oke, selanjutnya yaitu membuat garis dengan kanvas HTML5. Caranya yaitu gunakan tag kanvas seperti hal yang tadi. Terus selain itu kita juga memerlukan metode atau beberapa metode seperti begin path, move to, line to, dan stroke. Contohnya ada di bawah ini yaitu terdapat tag kanvas, lalu sebelah sini yang ada konteksnya itu terdapat begin path, terus bawahnya move to, line to, dan stroke. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu membuat lingkaran dengan kanvas HTML5. Caranya sama seperti tadi, namun untuk metodenya itu berbeda. Metodenya itu ada begin path, ARC, sama stroke. Contohnya bawah ini yaitu ada tag kanvas yang terdapat width sama height-nya, lalu bordernya 1 pixel, solid, terus warnanya ini. Nah, untuk metodenya terdapat di bawah yang terdapat CTX. Nah, di sini terdapat begin path, ARC, sama stroke. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat teks dengan kanvas HTML5. Yaitu kita memerlukan beberapa metode karena sekali lagi cara yang kita gunakan itu sama, yaitu dengan menggunakan tag kanvas. Nah, di sini contohnya bisa dilihat ada tag kanvasnya, terus terdapat width sama height-nya. Untuk stylenya kita menggunakan 1 pixel untuk bordernya, lalu solid, terus untuk kode warnanya ini. Nah, untuk metodenya itu ada di sini yang terdapat CTX-nya, yaitu terdapat font sama fill text. Berikut adalah hasilnya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya membuat animasi dengan kanvas HTML5. Kanvas dapat digunakan untuk membuat animasi dengan cara menjadikan kanvas sebagai papan gambar atau bingkai untuk animasi yang akan kita tampilkan pada halaman web. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat animasi dengan kanvas di HTML5. Yang pertama, kita siapkan elemen kanvas terlebih dahulu. Itu sama lagi, terdapat kanvas, terus width, height, terus ini end tag-nya. Terus yang kedua yaitu letakkan lokasi file yang telah Anda siapkan, lalu buat objek gambar dengan subkode berikut. Seperti ini. Untuk membuat bentuk pada gambar Anda, kita perlu menggunakan metode seperti di bawah ini. Seperti yang pertama, fill style atau yang terdiri dari color, pattern, gradient, yang berfungsi untuk mengatur gaya pada gambar Anda. Nah, yang kedua yaitu fill range, yang terdiri dari X, Y, W, H, yang berfungsi untuk menggambar persegi. Nah, yang ketiga, stroke style, yang terdiri dari color, pattern, gradient, yang berfungsi untuk menentukan gaya goresan pada gambar. Yang keempat, stroke range,
yang terdiri dari X, Y, WH yang berfungsi untuk menggambar persegi panjang. Selanjutnya yaitu terdapat form validation HTML5. Form validation merupakan sebuah proses di mana web server akan memeriksa data yang telah diinput menggunakan tag form file yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa atribut validation. Yang pertama, require, yang berfungsi untuk menentukan apakah bidang formulir perlu diisi sebelum formulir dapat dikirim. Nah, untuk yang kedua, min-length, yang berfungsi untuk menentukan panjang minimum dari data tekstual. Yang ketiga, max-length, yang berfungsi untuk menentukan panjang minimum dari, maaf, ini terdapat salah penulisan, yang benar adalah menentukan panjang maksimum dari data tekstual. Dan yang keempat, yaitu min, yang berfungsi untuk menentukan nilai minimum dari tipe input numerik. Yang kelima yaitu max, yang berfungsi untuk menentukan nilai maksimum dari tipe input numerik. Yang keenam yaitu terdapat type, yang berfungsi untuk menentukan tipe data. Ya, dan yang terakhir yaitu pattern, yang berfungsi untuk menentukan regular expression yang mendefinisikan pola yang harus diikuti data yang telah dimasukkan. Cara membuat form validation, yaitu caranya pertama kita terdapat tag from action, lalu method juga, terus masukkan input type-nya yang di sini tuh kebetulan input type-nya itu ada text, name, fname, referred, terus yang bawahnya lagi itu terdapat input type, submit, follow, submit, terus end tag, dan hasilnya seperti di bawah ini. Selanjutnya video HTML. Video merupakan sebuah objek perpaduan antara gambar, gerak, dan suara yang tersusun sesuai dengan frame-frame secara rapi, sehingga menjadi sebuah tampilan gambar yang bergerak dan memiliki suara, atau bisa kita sebut video. Untuk membuat animasi atau video terdapat beberapa atribut. Yang pertama, autoplay, yang berfungsi untuk memutar video secara otomatis pada halaman web. Yang kedua, control, yang berfungsi mengontrol atau menentukan video pada halaman web berupa tombol mulai atau jeda, dan bisa juga untuk menentukan volume. Yang ketiga yaitu ada height atau width, yang berfungsi untuk menentukan ukuran tinggi atau lebar video yang akan ditampilkan pada halaman web. Yang keempat, terdapat loop, yang berfungsi untuk menginstruksi website untuk memutar ulang video apabila video yang ditampilkan selesai. Yang kelima, ada mute, yang berfungsi untuk membisukan suara pada video pada HTML web. Yang keenam yaitu terdapat poster, yang berfungsi untuk menentukan gambar yang akan dijadikan sebagai tampilan frame pada video sebelum diputar. Untuk yang ketujuh, terdapat preload, yang berfungsi untuk menginstruksi web untuk menentukan apakah video bisa diunduh atau tidak saat web ditampilkan. Untuk yang kedelapan ada SRC, yang berfungsi untuk menentukan URL atau link sumber atau tata letak video yang ditunjuk, baik yang sudah disimpan maupun tidak. Berikut adalah contoh support untuk menampilkan video pada HTML, yaitu di sini ada tag video, lalu ini terdapat atributnya yaitu controls, lalu short SRC-nya itu link videonya, lalu jangan lupa kita beri type video atau MP4. Seperti itu.
Berikut adalah hasil tampilan video yang kita coding tadi yang ada contohnya di sebelumnya itu. Selanjutnya yaitu terdapat audio HTML. Audio merupakan sebuah objek yang hanya dapat menampilkan suara. Audio memiliki beberapa format file yaitu MP3, OGG, sama WAV. Di sini ada dua audio tag, yaitu yang pertama audio yang berfungsi untuk mendefinisikan konten suara, yang kedua yaitu source yang berfungsi untuk mendefinisikan beberapa sumber media untuk elemen media seperti video dan audio. Berikut adalah contoh menampilkan audio pada HTML. Shortcut-nya di sini sama seperti video tadi, terdapat tag audio, terus control, terus jangan lupa ditambah auto play mute. Terus ini untuk nyari filenya, jangan lupa kita beri type atau tipe pada link file yang kita taruh di shortcut-nya. Lalu untuk hasilnya seperti di bawah ini. Berikutnya yaitu terdapat drag and drop input file HTML. HTML mempunyai sebuah fitur yaitu drag and drop file. Untuk menggunakan fitur ini harus menggunakan event JavaScript. Untuk menyimpan drag and drop file disarankan untuk menggunakan format drag atau HTML. Ada beberapa event yang terdapat dalam drag and drop file yaitu drag enter sama drag over dan drop. Berikut adalah contoh subcode untuk menampilkan drag and drop seperti ini. Oke, next. Oke, next ini termasuk JavaScript-nya ya, yang ada script-nya ini. Nah, berikut adalah contoh hasil dari drag and drop pada HTML5. Selanjutnya yaitu terdapat showing thumbnail yang terdapat di HTML5. Showing thumbnail adalah sebuah fitur yang terdapat pada HTML5 yang berfungsi untuk menampilkan gambar input dari pengguna. Showing thumbnail biasanya digunakan sebagai preview gambar sebelum diupload. Berikut adalah shortcut cara untuk menampilkan thumbnail sebagai berikut. Next. Nah, seperti ini hasil dari codingan atau shortcut thumbnail pada HTML5. Jadi apabila di foto ini kita klik, maka yang muncul itu seperti ini. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke CSS versi 3 atau CSS 3. Next. Nah, CSS 3 atau CSS versi 3 adalah versi peningkatan terbaru dari versi CSS sebelumnya, yaitu CSS 2. Nah, perubahan signifikan dalam CSS 3 dibandingkan dengan CSS 2 adalah pengenalan modul, di mana manfaat dari fungsi modul tersebut adalah memungkinkan spesifikasi diselesaikan dan menerima lebih cepat, karena segmen diselesaikan dan diterima dalam porsi. Next. Nah, selanjutnya fitur yang dihadirkan dalam CSS 3 ini adalah animasi, sehingga pembuatan animasi tidak memerlukan program sejenis Adobe Flash dan Microsoft Silverlight. Terus yang kedua, beberapa efek teks seperti teks berbayang, kolom, koran, dan word warp. Terus yang ketiga yaitu beberapa efek pada kotak, seperti kotak yang ukurannya dapat diubah-ubah, terus transformasi 2 dimensi, dan
salah penulisan itu 3 dimensi, lalu sudut-sudut yang tumpul dan bayangan. Next. Nah, kelebihan dari CSS 3 dibandingkan pendahulunya itu dapat mengatur dan mempercantik interface website. Terus, jika ingin membuat file CSS 3, sebaiknya menggunakan CSS eksternal atau terpisah dari file HTML dan dapat dipanggil di file HTML. Nah, hal ini dapat mempermudah kita jika terjadi pengeditan coding. Terus yang ketiga yaitu dengan CSS 3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Terus yang keempat, bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan akan menjadi ringan. Terus yang terakhir, lebih mudah dan simple, serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Next. Nah, untuk kekurangan dari CSS 3 ini, yaitu codingnya berbeda dengan versi sebelumnya, terus coding dari setiap browser berbeda, karena kita harus membuat coding dari seluruh browser satu persatu. Terus yang terakhir, dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Next. Nah, untuk manfaat dari CSS 3 ini yaitu CSS 3 menyediakan pemosisian elemen navigasi yang konsisten dan tepat. Terus sangat mudah untuk menyesuaikan halaman website karena dapat dilakukan hanya dengan mengubah file modular. Terus pembuatan grafik juga terbilang lebih mudah di CSS 3, sehingga hal tersebut membuatnya mudah untuk membuat situs menarik serta atraktif. Terus versi terbaru ini memungkinkan video online untuk dapat dilihat tanpa menggunakan plugin tambahan dari third party atau pihak ketiga. Terus CSS 3 pastinya sangat ekonomis dan hemat waktu, terutama dalam penggunaannya, serta didukung oleh sebagian besar web browser terbaru. Next. Nah, berikut fitur-fitur atau bagian yang dihadirkan dalam CSS 3 ini. Yang pertama, rounded corner. Atau sebuah bentuk, ini jadi bentuk sebuah kotak yang dimana kita bisa, dari setiap sudutnya kita bisa membuat lengkungan. Untuk contoh pertama yaitu merupakan bentuk polosan dari rounded corner-nya. Yang dimana sebelah kanan itu merupakan script kodenya, yaitu pagar air corner, itu border radiusnya, itu ukuran bordernya, ya, terus backgroundnya di sini pakai kode warnanya itu hijau, terus paddingnya itu 20 px, lebarnya 200 px dan tingginya 150 px. Next. Nah, untuk rounded corners juga ini tidak hanya dibuat dengan warna polosan saja, tetapi juga bisa dimodifikasi dengan menambahkan fitur background. Nah, untuk untuk script code-nya ini sama, cuma kita di sini menambahkan yaitu di baris ketiga yaitu background.2 URL dalam kurung paper.gif. Itu merupakan paper.gif ini merupakan gambar yang kita link dari file kita. Jadi gambarnya bisa bebas, mau gambar apa aja yang bisa kita download di browser. Next. Nah, selanjutnya yaitu fitur yang kedua yaitu gradient color CSS 3. Nah, apa sih ini gradient? Itu gradient merupakan perpaduan dari dua warna atau lebih. Nah, untuk script code-nya itu tinggal menuliskan pagar, grad atau gradient dengan background image-nya itu linear gradient. Linear gradientnya itu perpaduan dua warna antara merah dan kuning, sehingga hasilnya akan sebagai gambar di bawah. Nah, jadi dari atas itu warna merah, ke bawahnya itu kuning.
Next. Nah, di sini untuk bentuk lebih detailnya mengenai gradien yaitu rainbow, yaitu apa? Jadi backgroundnya berwarna-warni gradiennya. Nah, untuk script code-nya itu gradien, background image-nya itu linear, dalam kurung to right. Maksudnya dari to right ini jadi memulai dari warnanya itu dari kanan. Misalnya kalau kanan itu kan, yang dari kanan itu mulai dari merah. Nah, berarti dari sini kanan merah, orange, kuning, hijau, biru, dan indigo, lalu violet. Nah, untuk ini juga bisa untuk to left juga, jadi mulai nanti dari kiri warnanya. Kebalikannya, jadi merahnya nanti dari kiri hingga ke violetnya. Next. Nah, selanjutnya shadow effect. Nah, shadow effect ini biasanya digunakan kalau misal website itu kan kadang-kadang orang ngelihatnya website itu bentuk tulisannya ya polos, kesannya kayak repetitif, misalnya kurang nilai estetiknya. Nah, makanya dengan dikembangkannya CSS3 ini memiliki fitur baru yaitu shadow effect di mana kita bisa menambahkan keindahan dari sebuah teks supaya lebih atraktif dilihat oleh user. Nah, berikut contohnya. Nah, ini untuk kodenya yaitu H1 atau headingnya 1. Heading pertama dengan teks shadow-nya itu ketabalannya 2px, 2px, dan warnanya itu merah. Jadi akan membentuk bayangan merah. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh keduanya, yaitu untuk lebih detailnya tentang shadow effect. Nah, di mana ini teks shadow effect-nya lebih atraktif dari sebelumnya. Untuk script code-nya yaitu heading 1, warnanya putih. Warna teksnya itu teks heading 1-nya putih. Terus teks bayangannya yaitu ketebalannya 1px, 1px, 2px, warna hitam, lalu 25px untuk biru, dan 5px untuk biru kegelapan. Jadi seperti ini hasilnya. Seperti gambar berikut. Next. Nah, selanjutnya ini transform CSS3. Nah, misalnya transform ini jadi merupakan proses pemindahan sebuah elemen akan membentuk sebuah elemen baru. Jadi terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini merupakan bentuk dari transformnya, yaitu dengan metode translate. Nah, yang dimana akan memisahkan dua kotak tersebut. Nah, untuk script code-nya yaitu div transform .2 translate, terus 50 pixel dan 100 pixel. Terus next. Nah, selanjutnya ini merupakan mode rotate atau perputaran. Jadi agak berbeda dari metode yang tadi. Nah, ini merupakan metode di mana kita bisa memutar satu elemennya. Nah, untuk kodenya seperti berikut. Di bawah berikut. Div, transform, rotate 20 derajat. Next. Pada berikut multikolom CSS3. CSS3 mendukung multikolom untuk mengatur teks sebagai struktur teks berita. Beberapa properti multikolom yang paling umum digunakan seperti kolom font, kolom cap, kolom row style, kolom rule width, kolom rule color,
kolom row, kolom span, dan kolom width. Next. Properti yang pertama yaitu kolom count. Tentukan jumlah kolom yang harus dibagi menjadi elemen. Contoh, div kolom count 2 yaitu, maka akan tampil sebagai berikut. Jadi yang kolom count 2 itu kan ini ada 1 dan 2 ya. Maka akan bersampingan. Kalau kolom count 3 maka akan ada sampingnya lagi. Next. Properti kolom gap menentukan celah di antara kolom. Contoh, div kolom count 2 yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kolom gap 20px, maka akan ada celah 20 pixel pada kolom count tersebut. Next. Properti kolom rule style menentukan gaya aturan antar kolom. Contoh, div kolom count 2, kolom gap 20 pixel, dan kolom rule style solid. Maka akan tampil seperti berikut, yaitu ada dengan adanya garis untuk bisa kolom dari kanan sama kiri. Next. Properti kolom rule width menentukan lebar aturan antara kolom. Contoh, div kolom count 2, kolom gap 20 pixel, kolom rule style solid, dan kolom rule width 2 pixel. Maka akan tampil seperti berikut, yaitu dengan ketebalan garisnya 2 pixel. Next. Properti kolom rule menentukan warna aturan antar kolom. Contoh, div kolom count 2, kolom gap 20 pixel, kolom rule style solid, kolom rule width 2 pixel, color rule green. Itu maka akan nanti yang garis sebelumnya menjadi warna hijau. Next. Properti kolom rule adalah properti singkatan untuk mengatur semua yang sebelumnya saya jelaskan jadi lebih singkat. Contoh, div kolom count 2, kolom gap 20 pixel, dan kolom rule 2 pixel, langsung warnanya solid dan green. Next. Properti kolom span menentukan berapa banyak kolom yang harus dibentang oleh suatu elemen. Contoh, div kolom count 2, kolom gap 20 pixel, kolom rule 2 pixel, solid, dan warnanya green. 4, kolom span all. Maka nanti headernya itu tidak akan kepisah, jadi gak rapi gitu. Dia akan rapi ke atas sebelumnya loren itu, ke atas loren pas berantakan. Next. Properti kolom width menentukan lebar optimal yang disarankan untuk kolom. Kata div kolom width 100 pixel, maka 100 pixel yaitu default. Kalau kita rubah menjadi 10 pixel atau lebih dari 10 pixel, 10 pixel, yaitu maka akan kecil tidak beraturan. Kalau lebih dari 100 pixel maka akan lebih lebar, memperbanyak tempat, makan tempat. Next. Selanjutnya ada user interface pada CSS3. Seperti yang terbuka pengguna, mungkin Anda mengubah elemen apapun yang menjadi salah satu dari beberapa elemen antarmuka pengguna.
Properti user interface yang paling umum digunakan seperti resize, dan outline website. Next. Yang pertama, resize. Resize adalah menentukan apakah suatu elemen harus dapat diubah ukurannya oleh pengguna. Contoh yang pertama ada resize horizontal yang digunakan untuk mengubah ukuran hanya lebar elemen. Contoh div border 2 pixel, so paddingnya 20 pixel, lebarnya 300 pixel. Resize-nya horizontal, auto, maka akan tampil seperti gambar di kanan. Next. Yang selanjutnya dari size vertikal yaitu pengguna mengubah ukuran hanya tinggi elemen. Itu yang pertama dari source code-nya ada bordernya 2 pixel, solid, paddingnya 20 pixel, tingginya 300 pixel, resize-nya vertikal, maka nanti akan ke atas, overflow-nya auto. Next. Yang selanjutnya dari size code yaitu mengubah ukuran tinggi dan lebar elemen. Dari size code-nya yang pertama ada border 2 pixel solid, padding 20 pixel, tingginya lebarnya 300 pixel, resize-nya bold, maka akan nanti mengubah ukuran dan lebarnya digunakan untuk menggunakan resize bold itu. Next. Selanjutnya ada resize resizability yang digunakan untuk secara default menonaktifkan resizability. Karena sebelumnya itu salah, belum diubah yang resize resizability-nya. Yang pertama ada subscribe border WX solid, padding 20 pixel, width 300 pixel, biasanya resizability. Itu nanti akan secara default ukurannya tidak besar, tidak tidak terlalu kecil seperti gambar di sampingnya. Next. Yang selanjutnya ada outline offset CSS 3. Yang digunakan adalah ruang antara garis dan tepi atau batas elemen. Contoh menggunakan outline offset seperti menambahkan spasi antara batas dan kerangka. Div x1, marginnya 20 pixel, border 1 pixel, dan warna solid hitam, garis luarnya 4 pixel, solid berwarna red, margin offsetnya 15 pixel, jarak dari garis kotak hitam ke kotak merah. Yang kedua div x2, marginnya 10 pixel, bordernya 1 pixel, solid warna black, garis luarnya 5 pixel berwarna desert blue, garis jarak antara garis offset yaitu 5 pixel. Next. Berikut dasar pustaka yang kami gunakan. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian
video materi mengenai HTML5 dan CSS3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atas penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.